Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, iptek dan ekonomi. Pertanyaannya simpel aja, sebenarnya teknologi ini kawan yang ngebantu kita atau justru lawan yang mengancam? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, ayo ngaku. Siapa di antara kalian yang sering belanja online? Klik sana-sini, bayar, barangnya udah nyampe aja di depan rumah. Gampang banget kan? Atau mungkin nonton YouTuber favorit kalian. Bisa berjam-jam tuh nonton konten mereka. Mulai dari review gadget, tutorial masak, sampai video-video lucu. Semuanya ada di ujung jari kita. Nah, sadar nggak sih? Semua kegiatan tadi, belanja online, nonton YouTube, itu semua adalah bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau kita singkat aja jadi iptek. Dan ini percaya atau enggak, ngaruh banget ke dunia ekonomi. Gimana caranya? Nah, ini yang seru buat dibahas. Jadi, iptek itu apa sih? Gampangnya gini, ilmu pengetahuan itu adalah pemahaman kita soal dunia. Nah, teknologi itu adalah penerapan dari ilmu tadi buat bikin alat-alat yang bikin hidup kita lebih gampang. Contoh paling dekat, ya smartphone di tangan kalian itu, internet, sampai mesin-mesin canggih di pabrik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang asik-asik dulu nih. Dampak positifnya. Percaya deh, iptek ini benar-benar ngebuka semacam dunia baru yang penuh dengan peluang. Dampak positif pertama yang paling kelihatan jelas banget adalah di dunia produksi. Semua proses bikin barang jadi ngebut dan jauh lebih efisien. Coba deh, bayangin, dulu pabrik sepatu mungkin butuh waktu lama banget buat bikin puluhan pasang aja. Sekarang, dengan bantuan robot dan mesin, ribuan pasang bisa jadi dalam sehari. Artinya apa buat kita? Barangnya jadi lebih banyak, lebih cepat ada, dan harganya pun bisa jadi lebih terjangkau. Nggak cuma soal produksi loh, iptek juga seolah-olah menghapus batas-batas negara. Pasar yang tadinya cuma sebatas kota, sekarang bisa jadi seluas dunia. Ini nih contoh nyata yang keren banget. Seorang pengrajin batik di Pekalongan misalnya, nggak perlu lagi punya toko fisik di New York buat jualan ke orang Amerika. Cukup pajang produknya di platform online, dan karyanya bisa langsung dibeli sama orang di belahan dunia lain. Luar biasa kan konektivitasnya? Nah, ini nih bagian yang mungkin paling dekat sama kalian. Teknologi itu nggak cuma ngubah cara kerja yang lama, tapi juga melahirkan banyak banget pekerjaan baru yang super keren, yang dulu mungkin nggak pernah kita bayangin sama sekali. Coba lihat daftarnya. YouTuber, driver ojol, desainer grafis, digital marketer, programmer. Coba deh kita mundur 15 atau 20 tahun ke belakang. Mungkin pekerjaan-pekerjaan ini kedengeran aneh, atau bahkan belum ada. Tapi sekarang, ini jadi profesi yang diidam-idamkan banyak anak muda. Bukti nyata gimana iptek ngebuka pintu rezeki baru. Oke, kita udah lihat yang bagus-bagusnya. Tapi, kayak koin yang punya dua sisi, iptek juga punya sisi gelapnya. Ada tantangan-tantangan baru yang suka nggak suka harus kita hadapi. Pertanyaan ini mungkin agak bikin merinding ya, tapi ini penting banget. Kalau mesin makin pintar dan efisien, terus nasib pekerjaan manusia gimana? Siapa yang bakal tergantikan? Nah, fenomena ini ada namanya loh, technological unemployment. Kalian pasti udah sering lihat kan, kayak kasir di supermarket yang diganti mesin self-checkout, atau loket tiket kereta yang sekarang makin sepi karena semua orang beli lewat aplikasi. Ini adalah semacam harga yang harus kita bayar buat semua kemudahan tadi. Makanya penting banget buat kita terus belajar skill baru, biar nggak ketinggalan zaman. Tantangan berikutnya itu soal keadilan, kesenjangan. Ternyata kemewahan teknologi ini belum bisa dinikmati semua orang secara merata. Di kota-kota besar, internet ngebut bikin ekonomi melesat. Tapi, gimana nasib teman-teman kita di daerah terpencil? Yang sinyalnya susah, bahkan listrik kadang masih biar petit. Mereka jadi ketinggalan. Nah, jurang pemisah inilah yang kita sebut digital divide. Dan, di mana ada kemudahan, di situ juga ada celah buat kejahatan. Dunia digital ini juga melahirkan modus-modus kejahatan baru. Hati-hati ya, mulai dari penipuan online pas lagi asyik belanja, rekening bank yang tiba-tiba dibobol, sampai data pribadi kita dicuri. Ngeri kan? Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Realita di Indonesia itu ya kayak gini. Di satu sisi, petani kita bisa pakai drone buat panen lebih banyak. Gojek dan Grab ngebuka jutaan lapangan kerja. Keren! Tapi di sisi lain, pedagang pasar kecil menjerit karena kalah saing sama toko online raksasa. Dan banyak buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan. Dua-duanya terjadi bersamaan di sekitar kita. Oke, kita udah lihat sisi terang dan sisi gelapnya. Terus gimana dong? Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya adalah, apa peran kalian sebagai generasi digital di tengah semua ini? Ada 4 hal penting nih. 1. Melek digital.
Artinya, jangan cuma jadi konsumen, pakai teknologimu buat hal yang produktif. 2. Jadilah kreator. Jangan cuma nonton, tapi ciptakan sesuatu. 3. Kritis dan waspada. Jangan gampang kemakan hoax atau penipuan. Saring sebelum sharing. Dan yang paling krusial, nomor 4, jangan pernah berhenti belajar. Teknologi itu lari kencang banget. Kalau kita berhenti belajar, ya kita bakal ketinggalan. Oke, teman-teman, kita udah sampai di penghujung pembahasan kita. Jadi apa nih kesimpulan besarnya? Kesimpulannya ya ini, iptek itu persis kayak pisau bermata dua, tajam di kedua sisinya. Satu sisi ngasih kita efisiensi, pasar tanpa batas, dan pekerjaan baru. Tapi, sisi lainnya ada ancaman pengangguran, kesenjangan yang makin lebar, dan kejahatan digital. Jadi kuncinya bukan menolak teknologi, itu mustahil. Kuncinya adalah kita harus menguasai teknologi itu, bukan dikuasai olehnya. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan semua hal baiknya sambil terus waspada dan cari solusi buat mengatasi dampak buruknya. Intinya cuma satu kata, bijak. Pada akhirnya, ingat ya, teknologi itu cuma alat. Mau dipakai buat hal baik atau buruk, itu tergantung siapa yang pegang. Nah, yang pegang kendali masa depan itu, ya kalian. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke kalian semua, masa depan ada di tanganmu, siapkah kalian?